Baik, selamat pagi, Prof. Vergi dan Ibu Dia. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya, mulai dari tugas individu pertama hingga saat ini. Pada kali ini, masih dengan penulis yang sama, yaitu Maria Hajlas dan Bozena Milscarek. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan penyebutan nama, yang berjudul Hybrid Simulation Model to Support the Oral Health Education Planning. Pada jurnal kali ini membahas terkait perencanaan program pencegahan karies gigi di sekolah dasar dan memastikan edukasi yang disiapkan dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan, variasi perilaku pada masing-masing anak, dan pengaruh lingkungan sosial terhadap kebiasaan merawat gigi pada anak-anak. Berfokus pada perencanaan edukasi, penulis bertujuan untuk menyediakan sebuah framework dalam pengembangan model simulasi untuk menentukan potensi dampak dari edukasi kesehatan gigi anak-anak terhadap kebersihan mulutnya. Berikut adalah gambaran schematic system. Di sini penulis menggunakan dua simulasi, yaitu hybrid antara discrete event simulation dan agent-based simulation. Di sini discrete event simulation yang dimaksud yaitu tiap murid akan mendapatkan treatment yang berbeda. Misal, yang pertama ada yang hanya mendapatkan fluoridasi saja, lalu yang kedua ada yang dicek dulu giginya, lalu disiling dan difluoridasi, dan yang terakhir ada yang mendapatkan semua perawatan kesehatan tersebut ditambah dengan edukasi. Sementara pada agent-based simulation, berfokus pada simulasi jenis edukasi dan interaksi antar muridnya dan pengaruhnya terhadap individual attitude mereka. Berikut adalah parameter yang akan digunakan. Ada absence ratio atau tingkat kehadiran siswa saat penyuluhan kesehatan. Ada dietary habits, yaitu pola makan anak-anak, apakah terbiasa makan sehat, atau mereka banyak makan manis yang dapat merusak gigi. Lalu ada individual attitude, yaitu perilaku anak itu sendiri. Lalu ada pengaruh eksternal, baik yang negatif maupun positif. Ada parents involvement atau keterlibatan orang tua. Dan toothbrushing, yaitu kebiasaan menyikat gigi. Semua parameter yang saya sebutkan sebelumnya, pada slide sebelumnya, itu saling berkesinambungan dalam simulasi ini yang dapat digambarkan seperti diagram berikut, di mana setelah penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh para suster, ini memberikan pengaruh negatif atau positif. Lalu seiring berjalannya usia dan frekuensi kedatangan murid dalam acara penyuluhan tersebut dan keterlibatan orang tua murid juga akan berpengaruh pada dietary habits dan toothbrushing habits. Dan semua parameter ini akan membentuk individual attitude atas murid tersebut. Untuk result and discussion, beberapa parameter dapat didapatkan dengan survei seperti pada tabel berikut. Di sini dapat terlihat keterlibatan orang tua sudah cukup baik, yaitu 58,45%. Lalu kebiasaan menyikat gigi juga mengarah ke positif, ke arah 87 dan 87,06%. Jadi anak menyikat gigi dengan frekuensi yang 2 kali atau lebih dalam sehari. Lalu untuk dietary habits juga menunjukkan bahwa 76,63% siswa mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Ini juga berkontribusi positif terhadap kebersihan mulut mereka. Sementara hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa IA pada murid dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan level keterlibatan perawat dalam memberikan penyuluhan kesehatan. Di sini, kolom pertama merupakan titik awal sebelum penyuluhan. Jadi anak-anak diberikan ada indikator N untuk negatif, indikator P untuk positif. Lalu pada kolom kedua,
Ini penyuluhan di mana perawat memberikan edukasi dengan berbagai tingkat motivasi dan minat mereka. Jadi diversified involvement, di mana menghasilkan jumlah P meningkat seiring berjalannya edukasi atau penyuluhan. Lalu untuk kolom ketiga, ini dengan penyuluhan di mana keterlibatan perawat cukup rendah, sehingga perkembangan P-nya cenderung lambat bila dibandingkan dengan kolom kedua dan kolom keempat. Lalu yang terakhir yaitu kolom keempat, dengan penyuluhan di mana keterlibatan perawat itu cukup tinggi, sehingga perkembangan positifnya paling cepat bila dibandingkan eh, dengan diversified involvement dan low involvement. Lalu kesimpulan dari hasil yang diperoleh adalah pendekatan simulasi hybrid antara metode discrete event simulation dan agent-based simulation dapat bekerja cukup efektif dalam perencanaan program pencegahan karies gigi melalui edukasi kesadaran kesehatan mulut di sekolah dasar. Dari hasil eksperimen yang ada, dapat menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan secara sistematis dan terencana dengan keterlibatan perawatan yang tinggi dan bervariasi dapat menghasilkan sikap positif terhadap kesehatan mulut pada sebagian besar murid di akhir pendidikan dasar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan kata-kata. Untuk saran dan kritik dan pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Prof. Ferdi dan dari Ibu Dia, saya persilahkan. Silakan menghubungi saya baik melalui WhatsApp atau email. Terima kasih.